masa sih keranda bisa terbang? Zaman sekarang hantu pun bisa butuh bensin, katanya ketawa saat neneknya memperingatkan. Hai guys, kembali lagi di channel gua Halim Utstin. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Keranda dari Gunung Batu. Kisah ini diceritakan oleh narasumber kita yang tidak mau diketahui namanya. Gimana kisahnya? Oke, stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Malam itu, hujan rintik turun menyelimuti desa Cipanggulan, sebuah desa tua yang terletak di kaki Gunung Batu. Desa ini punya satu aturan tak tertulis yang tak boleh dilanggar. Jangan keluar rumah setelah azan Isya, terutama jika bulan gelap tak terlihat. Namun, Roni, remaja 17 tahun yang baru pulang dari kota, tak percaya hal-hal mistis seperti itu baginya. Larangan itu cuma mitos orang tua kolot. Ah, masa sih keranda bisa terbang? Zaman sekarang hantu pun bisa butuh bensin, katanya ketawa saat neneknya memperingatkan. Malam itu, karena nekat ingin rekam video horor untuk konten YouTube-nya, Roni membawa kamera dan tripod menuju pemakaman tua di belakang bukit. Hanya 300 meter dari rumah neneknya. Kabut turun tebal, udara terasa dingin, dan angin menghembus seolah membisikkan doa-doa terlupakan. Ketika Roni mulai merekam, tiba-tiba terdengar suara seperti sesuatu dipukul bertalu-talu dari langit. Ia mengangkat kamera ke atas, sesuatu melayang di langit hitam panjang kayu. Keranda terbang. Roni membeku. Keranda itu terbang pelan, diselimuti asap hitam. Tali-tali tambangnya menjuntai seperti tentakel bergerak sendiri. Di dalamnya tampak sosok mayat dibungkus kapan, tapi wajahnya menghadap ke atas menatap Roni. Roni mundur, tubuhnya gemetar. Kamera terjatuh, merekam kaki dan tanah keranda itu turun perlahan. Bertiup kencang, suara gamelan tua tiba-tiba terdengar samar seperti dari zaman. Tolong! Suara lemah terdengar dari dalam kafan. Roni lari sekuat tenaga, tapi jalan pulang seperti berubah-ubah. Pohon memanjang tinggi seperti menutup langit. Tak ada sinyal, tak ada suara, hanya napasnya yang terengah-engah dan detak jantung di telinganya. Ia tiba-tiba berada di sebuah gubuk kayu reot yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tapi di depan gubuk itu ada papan nama setengah patah bertuliskan penggalian kubur tahun 1965. Pintu gubuk terbuka sendiri. Roni seperti ditarik masuk. Di dalamnya gelap. Ia menyalakan senter ponsel. Terdapat deretan keranda. Semuanya tergantung di langit-langit seperti kalelawar. Dan di satu sisi ada lukisan tua. Rombongan orang desa menggotong keranda sambil tersenyum. Padahal kerandanya berdarah dan satu tangan menyembul dari dalam. Roni menjerit, tapi suara jeritannya tenggelam oleh bunyi duk, duk, duk. Keranda-keranda itu mulai bergerak satu demi satu, bangkit dari gantungan dan melayang di udara. Dari arah pintu masuk muncul sosok berjubah hitam, wajahnya tak terlihat, hanya sorban penuh debu dan bau tanah basah. Suaranya berat dan serak, memanggil keranda malam bulan mati akan ikut diantar. Nenek Roni yang merasa firasat buruk mengumpulkan warga dan mendatangi makam. Tapi yang mereka temukan hanyalah kamera Roni yang penuh lumpur dan satu jejak kaki, yaitu jejak kaki orang mati. Karena tidak ada bekas tumit, hanya jari-jari kaki menghadap ke belakang. Pagi harinya, warga geger karena keranda-keranda dari masjid dan pemakaman hilang. Seorang penjaga makam mendadak buta setelah mendengar keranda terbang melintas di atas rumahnya pukul 3 dini hari. Nenek Roni memohon bantuan kepada Ki Sarpan, juru kunci Gunung Batu. Ki Sarpan berkata, "Dulu
tahun 1965, ada rombongan warga yang ngebantai satu keluarga karena dituduh sesat. Mereka tidak dimakamkan, tapi dikapani dan dikerandakan, lalu dibuang ke jurang. Arwahnya tidak tenang, keranda mereka terbang mencari keadilan. 3 hari kemudian, Roni ditemukan, tapi bukan dalam keadaan hidup. Tubuhnya tergantung di tengah lapangan desa, di dalam keranda yang melayang 2 meter dari tanah. Tanpa tali apapun, wajahnya pucat, matanya terbuka dan membeku. Di mulutnya tergigit selembar foto hitam putih. Foto warga desa zaman dulu yang sedang menggali lubang besar di tepi jurang Gunung Batu. Yang mengerikan, salah satu wajah di foto itu mirip dengan kepala desa sekarang. Keranda itu perlahan turun setelah ayam jago berkokok. Tapi saat warga ingin menurunkannya, keranda itu hancur sendiri menjadi abu. Dan tubuh Roni menghilang bersama angin. Sejak malam itu, jika ada orang yang melanggar larangan keluar rumah saat bulan mati, keranda terbang sering terlihat melayang dari arah Gunung Batu menuju desa. Tak ada yang berani menatapnya langsung ke dalam kerandanya, karena konon siapapun yang melihat wajah mayat di dalamnya akan menjadi pengganti di malam berikutnya. Seminggu setelah Roni menghilang, desa Cipanggulaan diliputi ketakutan. Ayam tak lagi berkokok, anjing tak berani menggonggong, langit malam selalu tertutup awan hitam. Bahkan suara jangkrik pun sirna. Namun malam itu langit cerah, bulan sabit menggantung tenang, tidak ada tanda-tanda ancaman. Kepala desa yaitu Pak Sumarna yang dulu keras menyangkal kisah keranda terbang, mengundang warga berkumpul di balai desa. Sudah cukup ketakutannya ini, kita harus bakar semua keranda di masjid dan makam, biar tak ada lagi terbang, katanya dengan suara lantang. Ki Sarpan menentang tetapi tak didengar. Malam itu juga keranda-keranda dibakar, asap hitamnya pekat menyesakkan dada. Api memancar tinggi seolah menjilat langit. Tapi lalu angin berhenti, waktu seperti membeku, dan dari arah Gunung Batu terdengar dentingan gamelan tua, pelan seperti suara dari dunia lain. Lalu terdengar suara jeritan satu persatu dari warga yang ikut membakar keranda. Tubuh mereka kejang, mata melotot, dan satu persatu diangkat ke langit oleh keranda-keranda baru yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Tidak ada tali, tidak ada suara mesin, hanya desiran angin dan bau tanah kuburan yang menyengat. Kepala desa Sumarna berlari ke rumah Ki Sarpan memohon perlindungan. Ki Sarpan membuka sebuah peti tua, di dalamnya ada kain kafan berlumuran tanah dan sebuah kitab tua dengan judul Arwah Penjemput Mereka yang Ditolak Tanah. Kau tahu kenapa keranda itu terbang? Tanya Ki Sarpan lirih. Sumarna menggeleng, tubuhnya gemetar karena tanah menolak mereka. Dosa mereka terlalu berat, maka langit yang menjemput, dan kau adalah sisa terakhir dari mereka yang membuang mayat ke jurang tahun 1965. Sumarna menangis. Ia adalah cucu dari dalang pembantaian itu. Ia tahu cepat atau lambat ia pun akan dijemput. Malam itu keranda terakhir datang. Warnanya bukan hitam, melainkan merah darah. Panjangnya hampir 10 meter, di dalamnya ada belasan wajah. Wajah-wajah warga yang sudah hilang termasuk Roni. Keranda itu mendarat tepat di depan balai desa. Dari dalamnya keluar sosok bersorban yang kini menampakkan wajahnya. Wajahnya tidak punya mata, tidak punya hidung, hanya mulut yang sangat lebar dan tertawa. Ia menunjuk Sumarna. Penerima dosa terakhir, sudah waktunya naik. Keranda merah membuka tutupnya, tangan-tangan dari dalam meraih menarik Sumarna. Sumarna menjerit dan meronta. Warga hanya bisa menyaksikan, tak bisa bergerak, seperti dibekukan waktu. Setelah tubuh Sumarna masuk ke keranda, terbang perlahan lalu meledak menjadi debu merah di udara. Kini desa Cipanggulaan sepi. Sejak malam itu tak ada yang berani berbicara tentang keranda terbang. Balai desa dibiarkan kosong, pemakaman ditutup rapat dengan pagar besi. Namun, jika kau berjalan sendirian melewati hutan di kaki Gunung Batu saat malam bulan mati,
dan kau mendengar suara kayu dipukul dari langit, jangan menoleh, jangan melihat ke atas, karena jika kau menatap keranda itu, arwah di dalamnya akan tahu bahwa tempatmu telah disiapkan. Tamat. Oke, itu aja kisah dari keranda terbang di Gunung Batu. Bagi kalian yang punya kisah-kisah horor lainnya atau kisah kalian yang mau diceritakan oleh gua, boleh tulis di email gua. Oke guys, jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman kalian. Thank you. Halimuts team. Thank you.